Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap berlindung Allah Subhanahu wa taala dengan kabar yang baik-baik saja dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas sehari-harinya. Hari ini adalah hari pertama kalian mengikuti pelajaran daring atau pelajaran jarak jauh. Karena dengan kondisi atau keadaan seperti ini, di mana negara kita masih dilanda pandemi yang kita belum tahu kapan selesainya, tapi hal itu bukan menjadi sebuah halangan kita untuk tetap beraktivitas, terutama belajar. Jadi saya harap kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran di sekolah ini. Sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada kalian kelas 10, terutama di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Bina Islam Mandiri Kersana. Selamat bergabung. Semoga ini menjadi salah satu jalan kalian menuju kesuksesan agar kehidupan kalian lebih baik untuk kedepannya atau untuk sudah lulus. Saya harap kalian bisa mencari skill atau kemampuan, menggali kemampuan kalian di sini, sehingga nanti setelah lulus kalian akan mudah mencari pekerjaan, sehingga semua yang apa yang kalian ingin cita-citakan atau apa yang kalian inginkan akan terlaksana. Untuk materi hari ini nggak ada materi yang berat, saya hanya ingin perkenalan saja dan menyampaikan beberapa rangkuman tentang apa yang akan kita pelajari selama 2 semester ke depan. Ya, materi pertama kita adalah perkenalan pemrograman dasar kelas 10. Tapi sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ya, nama saya adalah Faizal Afi Prabowo. Insya Allah selama 2 semester atau selama 1 semester saya akan mengajar tentang pemrograman dasar di kelas kalian. Kebetulan kelas 10 saya dapat tugas di kelas 10 TKJ 1, TKJ 2, dan TKJ 3 pemrograman dasar selama 3 jam, 1 minggu, 1 kali pertemuan. Ini nama saya Faisal Prabowo, biasa dipanggil Pak Faisal atau biasa dipanggil juga dengan Pak Oki. Kalau Pak Prabowo mungkin jangan dulu, ada yang lebih tinggi lagi soalnya. Oke, saya lahir di Brebes 24 Juni 1993, sekitar 28 tahun yang lalu. Saya tinggal di Gerinting. Saya menikah dengan seorang perempuan dari Gerinting, dan saya mengikut sana. Kemudian saya lulusan dari Universitas Negeri Semarang, kodenya yaitu S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kenapa apa? Jurusan pendidikan itu lebih cocok sebagai pengajar. Nanti kalau misalkan ada pertemuan luring atau kalian berangkat, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Atau kalian juga mau mengenal saya, bisa via Google Classroom. Gitu. Selanjutnya ada sebuah quotes bahwa kepentingan itu akan terasa baik, lalu buahnya akan terasa manis. Itu sedikit relevan dengan yang keadaan sekarang, di mana dunia pendidikan sedang dilanda kesulitan. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kalian belajar supaya tetap efektif dan semua materi yang diberikan tetap berjalan dengan baik. Itu akan berat sekali, tapi insya Allah apa yang usaha kalian itu tidak berkhianat. Dalam artian kalian sudah berusaha dengan baik, insya Allah hasilnya juga akan terasa lebih bagus. Yang penting kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sehingga semua akan beraktivitas dengan baik. Seperti itu. Sedikit tentang pemrograman dasar. Intinya adalah pada dasarnya pemrograman bahasa pemrograman berfungsi untuk membuat suatu program melalui penggunaan kode-kode atau sintaks. Jadi kita akan sedikit belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah aplikasi. Misalnya kalian sudah biasa menggunakan yang namanya Instagram, sekarang bahkan ada TikTok. Nah, itu dibuat melalui sebuah bahasa pemrograman.
dari berbagai bahasa pemrograman, terutama kemungkinan dari Java karena berbasis Android, atau mungkin dari bahasa pemrograman yang lain karena ada aplikasi TikTok yang untuk iOS. Nah, kita akan belajar sangat, tapi mungkin nggak sampai membuat aplikasi yang ribet karena bahasanya adalah mata pelajarannya adalah pemrograman dasar yang intinya paling nggak kalian mengetahui dasar-dasar dari sebuah pemrograman. Kemudian yang kedua, konsep dasar pemrograman yaitu yang pertama originating atau proses pengumpulan data. Kita mengumpulkan data dulu, apa yang akan kita buat, aplikasi apa yang kita akan kita buat. Nah, kemudian input, kita melakukan proses memasukkan data ke dalam sebuah perangkat supaya data-data itu bisa diproses lebih lanjut, di mana fase proses cara dihitung dan diurutkan dan dikelompokkan. Data-data yang kita peroleh dihitung, diurutkan, dan dikelompokkan. Nah, setelah itu barulah menjadi sebuah output, di mana data yang diproses tadi akan ditampilkan di dalam perangkat yang mungkin nanti akan menjadi yang namanya user interface, tampilan dari sebuah user agar aplikasi tersebut bisa digunakan dengan baik. Yang terakhir adalah distribution atau proses penyebaran informasi dari data yang dihasilkan. Jadi itu adalah konsep dasar pemrograman dari awal kita mengumpulkan data sampai dengan penyebaran informasi. Kategori bahasa pemrograman yang pertama adalah bahasa mesin atau bisa digunakan bisa dibilang sebagai bahasa biner. Mungkin kalian nanti akan memperoleh bahasa biner pada mata pelajaran sistem komputer. Di sana ada biner tentang perhitungan dan sebagainya. Yang kedua adalah bahasa assembly, penyederhanaan dari bahasa mesin. Di sini instruksinya dibuat dalam bentuk singkatan. Ini mungkin lebih mudah dipahami daripada menggunakan bahasa biner yang hanya menggunakan inputan angka 0 dan 1. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, bahasa pemrograman yang paling mudah dalam mengerti manusia, seperti C++, PHP, dan Java. Nah, kita akan belajar tentang bahasa tingkat tinggi, di mana bahasa yang sudah mudah, yang sudah gampang dipahami oleh manusia. Tinggal kita belajar dengan baik, kita mau berusaha untuk memahaminya, insya Allah semuanya akan paham. Gitu. Mungkin kita akan belajar Pascal dan Java. Semoga kita bisa praktek, karena pada dasarnya pemrograman dasar itu adalah materi praktek, sehingga meskipun teorinya pun penting sekali karena ada beberapa teori yang mungkin yang harus kita pahami juga. Seperti itu. Semoga nanti diberi kesempatan ke kita dan diberi izin kita untuk praktek, meskipun nanti mungkin akan terbatas sekali. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis dari beberapa pemrograman dasar yang sekarang marak digunakan. Ada Python, ada Java, ada JavaScript, ada Checkers, PHP, C, dan lain sebagainya. Dan mungkin kita akan belajar di Java dan C. Kita akan belajar di situ. Tapi perlahan-lahan kita akan belajar konsepnya awal terlebih dahulu, apa itu pemrograman dasar, jenisnya seperti apa, konsepnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Kita baru akan praktek. Gitu. Selanjutnya, nah ini adalah materi pemrograman dasar kelas 10 dari semester 1 sampai semester 2. Ada 14 bab atau 14 KIKT, dibagi menjadi 2, yaitu di 7 di semester 1 atau semester asal, dan 7 lagi di semester genap. Seperti itu materinya. Mungkin rinciannya akan saya kasih tahu nanti, akan kasih tahu lebih lanjut karena hari ini hanya perkenalan saja. Pesan saya adalah stay safe, stay healthy, tetap aman di rumah, tetap jaga kesehatan kalian, karena kita nggak tahu akan seperti apa nanti dengan kondisinya semakin parah, semakin hari semakin ada aja kasus yang muncul. Jadi saya harapkan kalian akan tetap bersemangat. Intinya adalah jaga kesehatan kalian. Terima kasih, sekian, itu aja, semuanya cukup lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.